Selamat datang di MCase. Sesuai yang kalian lihat di judul, kali ini MCase akan membahas beberapa adegan atau scene epic dalam sebuah film. Dan sebelum kita mulai, silahkan kalian klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. You clean up pretty good yourself. You two look fine this evening. We're on a date. Very nice. Dibuka dengan film petualangan fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Jennifer Lawrence dan Chris Pratt. Menurut MCase, salah satu adegan epik dari film ini ketika Aurora yang diperankan oleh Jennifer Lawrence berenang di sebuah kolam renang yang terdapat di dalam pesawat super canggih tersebut. Naasnya, saat pesawat melewati area yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pesawat yang mengakibatkan bagian dalam pesawat kehilangan gravitasinya. Alhasil, Aurora terjebak dalam air yang melayang karena hilangnya gravitasi. Sedangkan Jim dan satu penumpang lain sedang tertidur dan tidak mengetahui keadaan Aurora. Untung saja beberapa saat kemudian pesawat telah melewati area tersebut dan pesawat kembali berfungsi dengan baik. Gelembung air yang mengurung Aurora pun jatuh kembali ke dalam kolam tertarik gravitasi. Aurora yang hampir saja hilang kesadaran akhirnya dapat berjuang kembali keluar dari kolam. Sedangkan Jim jatuh terbanting ke lantai karena saat tidur ia tidak menyadari dirinya melayang di dalam kamarnya. Dan IMD untuk film ini adalah 7/10. Film drama thriller pertahanan hidup di tengah badai salju di puncak Gunung Everest. Film yang berdasarkan kisah nyata dari bencana Gunung Everest pada tahun 1996 berfokus pada upaya-upaya bertahan hidup dari dua kelompok ekspedisi yang dipimpin oleh Rob Hall yang diperankan oleh Jason Clarke dan yang lainnya oleh Scott Fisher yang diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Scene terepik atau tepatnya sangat menyayat hati ini ketika adegan saat Robert terbangun sendirian di tengah badai salju. Di tengah ketidakberdayaan Robert, ia pun dihubungi oleh Jan, istrinya, yang disambungkan melalui radio oleh Helen. Dan inilah scene epic tersebut versi MCase. Nah, bagaimana pendapat kalian? Hi, sweetheart. How are you? I'm thinking about you. I love you. Please don't worry too much. I love you, Rob. Rilis pada tahun 2017, disutradarai oleh Nataud Ponpiria dan dibintangi oleh Jutimon Cheong Cheong. Kalian baca sendiri. Film yang terinspirasi dari true events yaitu ujian internasional Scholastic Aptitude Test atau disingkat SAT. Tapi dalam film ini disebut Stitch. Menurut MCase, tema film ini cukuplah sederhana dan sangat sering terjadi di lingkungan sekolah manapun. Kecurangan, contek-menyontek menjadi inti dari film ini. Meskipun bukan untuk ditiru, tapi kreativitas, menyontek, dan kerjasama tim dalam film ini patut diacungi jempol. Tentu saja adegan-adegan yang terjadi pada saat ujian Stitch sangat-sangat menegangkan. Namun, scene terepik versi MCase adalah saat ujian semester, di mana untuk pertama kalinya Lynn memberikan contekan jawaban kepada Grace dengan melalui media penghapus dan sepatunya.
Adegan ini cukup menegangkan sekaligus kocak. Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan, bunga suci batipu, kekasih hatiku yang melepasku di ujung jalan. Kurang lengkap rasanya tanpa memasukkan film dari negara tercinta Indonesia. Yap, film yang dibintangi oleh Herjunot Ali, Pevita Pierce, Reza Rahardian, dan Randi Danista, diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Buya Hamka. Film yang rilis pada tahun 2013 ini menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Minangkabau, Makassar, Jawa, dan tentu saja bahasa Indonesia. Film romantis yang mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih hingga berakhir kematian. MKes merasa sepertinya semua setuju jika scene yang paling epik pada film ini adalah scene di mana percakapan antara Hayati dan Zainuddin menjelang keberangkatan Hayati kembali ke Minangkabau menumpangi kapal Van der Wijk. Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dina tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling ke yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang tersudu di itu, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang, mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap uang kertas. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Zainuddin. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Bollywood cukup terkenal dengan drama percintaannya. Salah satu dari yang terbaik ada Veer Zara, disutradarai oleh mendiang Yash Chopra, dibintangi oleh King Khan sebagai Veer dan Preity Zinta sebagai Zara. Film romansa yang penuh dengan pengorbanan di mana tokoh Veer sebagai anggota Angkatan Udara India rela dipenjara puluhan tahun demi menjaga nama baik kekasihnya, gadis Pakistan yang bernama Zara Hayat Khan. Menurut MKes, scene terepik saat persidangan akhir sebelum pembacaan keputusan oleh hakim. Apakah Veer bersalah dan tetap dipenjarakan sebagai tahanan kasus teroris atau tidak bersalah dan dipulangkan ke negaranya India. Pengacara Veer
Samia Siddiq yang diperankan oleh Rani Mukherjee akhirnya datang membawa saksi kunci yaitu Zara, dan adegan epik lebay romantis pun terjadi di ruang sidang. Dan tentu saja adegan ini diiringi lagu yang berjudul Terelie. Diangkat dari kisah nyata seorang tentara medis Amerika Serikat bernama Desmond Doss. Film genre action berlatar Perang Dunia II diperankan oleh Andrew Garfield sebagai Desmond Doss, di mana saat perang tersebut Amerika Serikat bertempur melawan Jepang dalam pertempuran di Okinawa, Jepang. Meskipun seorang tentara, Desmond Doss menolak untuk memegang senjata. Hal ini yang menyebabkan pada awalnya dia dikucilkan oleh sesama prajurit. Namun, Desmond berperang dengan caranya sendiri. Sebagai tentara medis, aksi heroiknya yang menyelamatkan rekan prajuritnya yang terluka selama perang berlangsung, dan di saat terjadi gencatan senjata, Desmond terus berusaha dan berdoa untuk menemukan rekan-rekan yang terluka untuk dievakuasi. Adegan epik versi M-Case adalah saat Desmond Doss menyelamatkan Sersan Howell, berusaha mengeluarkan Sersan Howell keluar dari medan perang dalam keadaan terluka. Namun saat itu beberapa tentara Jepang sedang berpatroli dan adu tembak pun terjadi. Tayang perdana di Cannes Film Festival 2016 dan berhasil menembus box office dengan total pendapatan 98,5 juta US dollar. Train to Busan adalah film horor bertema bencana mayat hidup asal Korea, dibintangi oleh Gong Yoo, Jung Yumi, dan Ma Dong-seok. Film bertemakan mayat hidup alias zombie tentu saja akan selalu memberikan ketegangan tersendiri. Menurut M-Case, adegan paling epik pada film ini ketika Sang Hwa yang diperankan oleh Ma Dong-seok mengorbankan dirinya untuk melindungi istrinya yang tengah hamil tua agar bisa selamat dari serangan zombie. Dan si tokoh utama Seok-woo hanya bisa pasrah melihat kondisi tersebut. Selain menegangkan, adegan ini cukup menyedihkan di mana saat Sang Hwa memberikan nama kepada calon anaknya sebelum dia mengorbankan dirinya untuk dimangsa para zombie yang kelaparan. 우리 딸이 이름 샤먼이야. 알았지? Sequel kedua film ini telah rilis pada tahun 2020 dengan judul Train to Busan Presents Peninsula. Tapi menurut M-Case, sequel pertama lebih keren. Ada yang sudah nonton? Bagaimana pendapat kalian? IMDb untuk film ini 9/10. Film action fantasi yang berhasil memborong 11 piala Oscar pada tahun 2004. Sequel ketiga dari franchise The Lord of the Rings. Sebelumnya ada The Fellowship of the Ring dan The Two Towers. The Return of the King mengisahkan perjuangan Aragorn sebagai pewaris tahta Gondor. Versi M-Case, adegan epik di film ini ketika Aragorn, Legolas, dan Gimli dikepung oleh pasukan musuh. Sesaat kemudian muncullah pasukan hantu yang merupakan arwah raja dan para prajurit yang pernah berkhianat lari bersembunyi dari medan perang. Sebelumnya, Aragorn telah menawarkan kesepakatan kepada para hantu jika mereka bersedia membantu Aragorn pada perang kali ini
maka Aragorn sebagai pewaris tahta Gondor akan membebaskan mereka dari kutukan dan arwah mereka bisa beristirahat dengan tenang. As usual, violent scum! There's knife work here needs doing! Come on, you sea rats! Get off your ships! Dan inilah ke-8 adegan-adegan epik dari beberapa film versi MCASE. Mungkin ada yang sama dengan pendapat kalian, atau menurut kalian ada adegan lain yang lebih keren. Silahkan tinggalkan komentar positif Anda di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, dan kalian bisa request untuk pembahasan di konten selanjutnya. Dan sampai jumpa di konten-konten MCASE berikutnya.